Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dari kelas Filologi dan Kodikologi D. Absen nomor NIM A722197070. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan Kakawin Ramayana. Bahwasanya sebelum kita membahas tentang ceritanya, kita akan bahas dulu sekilas tentang apa itu Kakawin Ramayana. Kakawin Ramayana merupakan sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India. Epos ini dan Kakawin ini merupakan edisi Kakawin terpanjang dari cerita-cerita Hindu yang lainnya. Jadi, di ringkasan Kakawin Ramayana ini terdiri dari 26 sarga. Nah, kitab Kakawin Ramayana ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno pada masa Raja Balitung antara tahun 890 sampai 930 Masehi. Nah, kita akan bercerita tentang cerita dalam Kakawin Ramayana. Jadi, dalam Kakawin Ramayana ini ada 26 sarga. Saya akan menjelaskan rangkuman dari ke-26 sarga tersebut. Yang pertama, bahwasanya di negeri Ayodhya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Dasarata. Suatu ketika, Raja Dasarata ini mengadakan upacara putra karma, yaitu sebuah upacara agar dapat dikaruniai anak. Nah, dari upacara tersebut, akhirnya beliau itu memiliki 4 orang anak dari 3 orang permaisurinya. Yang pertama, anak pertama itu dari permaisuri Kausalya, yaitu Rama. Kemudian, Ratu Kaikeyi melahirkan Bharata, dan Ratu Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrugna. Nah, keempat orang anak ini dididik menjadi kesatria yang utama. Suatu ketika, ada yang namanya Wismarata. Wismarata ini adalah seorang pendeta sekaligus pertapa, meminta bantuan kepada Rama untuk membantunya mengalahkan para raksasa yang mengganggu pertapaannya. Nah, akhirnya berangkatlah ke pertapaannya Wismarata, yaitu Rama dan Laksmana. Sesampainya di sana, Rama berhasil mengalahkan para raksasa. Wismarata sangat bahagia dan akhirnya menyarankan supaya Rama dan Laksmana ini pergi ke Mithila, yaitu negerinya Raja Janaka. Karena pada saat itu Raja Janaka menyelenggarakan swayamwara, yaitu sebuah sayembara untuk memperebutkan Putri Sita sebagai istrinya. Nah, akhirnya berangkatlah Laksmana dan juga Rama menuju negeri Mithila. Nah, ketika sudah sampai di Mithila itu swayamwaranya dilakukan dengan siapa saja kesatria yang berhasil mengangkat busur tempat Sita dilahirkan. Tidak ada yang berhasil satupun kecuali Rama. Akhirnya dapat dipastikan Ramalah yang dapat memperistri Putri Sita. Kemudian di Ayodhya, negerinya Rama itu juga dipersiapkan sebuah upacara penobatan raja. Nah, raja tidak menjadikan Rama sebagai penggantinya. Akan tetapi, Ratu Kaikeyi mengingatkan bahwasanya dulu Raja Dasarata ini pernah berjanji kepadanya menjadikan Bharata anaknya sebagai raja. Akhirnya, karena itu memang janji dari sang raja, terpaksa yang naik tahta bukan Rama, tapi Bharata. Akhirnya, karena sakit dan juga dipenuhi pikiran dan rasa menyesal, Raja Dasarata meninggal dunia. Nah, setelah Bharata itu menjadi raja, Rama, Sinta, dan Laksmana ini memutuskan untuk menjadi pertapa. Mereka pergi ke hutan Dandaka. Suatu ketika mereka itu sudah sampai di Dandaka, ada seorang raksasa yang jatuh cinta dengan Laksmana. Nah, namanya adalah Supranata. Supranata ini menggoda Laksmana, tapi Laksmana tidak mau dan dia malah menunjukkan kebaikan-kebaikan Rama. Akhirnya Supranata meninggalkan Laksmana dan menemui Rama. Akan tetapi Rama juga menolaknya. Akhirnya Laksmana berperang dengan Supranata hingga Supranata itu dipotong hidungnya oleh Laksmana.
Supranata yang merasa kesal atas perlakuan dari Rama dan Laksmana akhirnya membujuk Rahwana. Jadi Supranata ini adalah adik dari Rahwana, yaitu raja raksasa yang ada di Alengka. Supranaka ini terus menghasut dan membujuk Rahwana agar ia itu mau menculik Sita, yaitu istrinya Rama. Nah, akhirnya Raja Rahwana ini meminta bantuan kepada Marica untuk menyamar sebagai Kijang. Nah, pada saat itu Marica menyamar sebagai Kijang emas yang sangat cantik supaya menarik perhatian Sita. Kemudian Sita meminta Rama untuk menangkapnya, untuk menangkap Kijang tersebut. Akhirnya, Rama berusaha dengan keras untuk menangkap Kijang emas itu. Nah, setelah lama berkejar-kejaran, Kijang itu dipanah oleh Rama. Nah, ketika sudah kena Kijang itu, Kijangnya justru berteriak-teriak dengan suara manusia. Sita yang khawatir dan mendengar suara itu akhirnya meminta Laksmana untuk menyusul Rama. Nah, ketika Sita sudah dibiarkan sendirian di hutan Gandhaka, akhirnya Rahwana menculik Sita. Sita kemudian menangis karena diculik Rama. Saat itu, Jatayu, seekor burung Garuda itu menemui Sita gitu. Nah, Jatayu berperang melawan Rahwana, tapi justru sayap Jatayu itu ditebas. Nah, sebelum Jatayu mati, Rama berhasil menemukannya, dan Jatayu memberikan petunjuk tentang keberadaan Sita. Nah, akhirnya Rama melanjutkan perjalanan untuk menemukan Sita. Rama melanjutkan perjalanan untuk menemui Jelik Bahu. Nah, Jelik Bahu ini menyarankan supaya Rama pergilah saja kamu ke Sugriwa, yaitu Raja Kera yang akan menolongmu untuk mengembalikan Sita. Akhirnya Rama melanjutkan perjalanan ke tempatnya Sugriwa, yaitu di Gunung Maliawan. Nah, akhirnya Raja Sugriwa ini memerintahkan Hanuman dan pasukannya mencari ke seluruh penjuru negeri. Tapi sayangnya pada saat itu Hanuman tersihir saat tiba di gua. Nah, dia itu terbangun setelah 1 bulan. Setelah itu Hanuman melakukan pengintaian dan bertemu para raksasa yang ada di Alengka. Hanuman itu sempat menyamar sebagai kelinci dan juga raksasa supaya memudahkan untuk memata-matai Alengka. Nah, akhirnya ia tuh berhasil menemukan Sita. Sita itu sedang bersedih dan menolak untuk diberi istri Rahwana. Nah, tapi Sita itu dijaga oleh Wibisana, yaitu adik Rahwana. Akhirnya Hanuman meninggalkan Alengka. Kemudian, pada saat akan meninggalkan Alengka, Hanuman itu ketahuan. Akhirnya, Rahwana ini memerintahkan untuk membunuhnya, namun gagal. Nah, Wibisana ini mengatakan bahwasanya Hanuman itu sangat kuat, percuma saja kamu bunuh. Akhirnya, Hanuman menceritakan kebaikan Rama dan meminta supaya Sita itu dikembalikan. Tapi Rahwana memerintahkan agar Hanuman itu dibakar hidup-hidup. Akhirnya ekornya Hanuman saja yang terbakar. Dengan keadaan seperti itu, Hanumannya itu melompat-lompat mengelilingi Alengka sehingga Alengka terbakar. Nah, Hanuman menyampaikan pesan keberadaan Sita. Akhirnya, mendengar pesan itu, Rama dapat menyusul ke Alengka. Nah, Wibisana, adik-adik Rama, ibunya dan keluarganya ibunya, Rahwana itu juga sudah memberikan saran bahwasanya Rahwana kembalikan saja Sita kepada Rama. Tapi Rahwana keras kepala. Wibisana akhirnya karena jengkel kepada Rahwana, akhirnya mengundurkan diri dan malah bergabung dengan pasukannya Rama. Nah, Rama itu untuk menuju Alengka terhalang oleh laut. Nah, akhirnya dia itu menemui Dewa Baruna dan disarankan untuk membangun bendungan supaya dapat menuju Alengka. Nah, Rahwana ini tidak tinggal diam, dia terus-menerus merayu Sinta supaya mau dijadikan istri. Karena Sinta itu tidak mau, akhirnya dia itu melakukan tipu muslihat, membuat wajah samaran menyerupai Rama dan Laksmana. Tapi tetap tidak mau gitu. Nah,
Wibisana ini akhirnya bergabung dengan pasukannya Rama. Rama dan pasukannya sudah berangkat ke Alengka. Nah, utusan Rahwana, yaitu Sukrasena, untuk mata-matai Rama, akhirnya itu berhasil tertangkap. Ia akhirnya dikembalikan ke Alengka dan menyarankan supaya Rahwana berdamai saja dengan Rama. Tapi usulnya dari Sukrasena ini ditolak. Nah, Sita itu dibawa ke medan perang dari jauh melihat Rama. Akhirnya ia itu pingsan. Sita sempat ingin membakar diri saja, tapi dicegah oleh Wibisana. Nah, untuk melawan Rama, Rahwana ini mengerahkan Kumbakarna, dan juga Kumbakarna ini adalah raksasa adik dari Rahwana yang sangat suka tidur, tapi di perang itu dia dibangunkan. Nah, ia berperang melawan Sugriva dan Hanuman. Rama, Laksmana, Sugriva itu akhirnya maju ke medan perang. Laksmana terkena panah Rahwana, tapi bisa disembuhkan oleh Wibisana. Rahwana akhirnya kalah. Semua orang itu bergembira kecuali Wibisana, karena memang kan Wibisana ini adalah adik kandung Rahwana. Rama akhirnya menghibur Wibisana dan mengatakan tidak usah bersedih karena kelak kamulah yang akan menggantikan kedudukan Rahwana di Alengka. Nah, akhirnya Sita kembali ke Rama, tapi Rama meragukan Sinta karena Sinta sudah terlalu lama berada di bawah tempat musuh gitu. Jadi Rama meragukan kesucian Sita. Akhirnya Sita melakukan pembuktian dengan cara melemparkan diri ke api dan ia berubah menjadi teratai emas, dan itu adalah klaim bahwasanya ia suci. Nah, akhirnya Rama dan Sita berangkat ke Ayodhya. Setibanya di sana, Bharata dan ibunya menyambut Rama dan Sita, dan jadilah Rama menggantikan Bharata untuk menjadi raja di sana. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.